Di tengah lautan yang luas dan bergelombang, tersimpan sebuah misteri yang jarang terungkap dan kerap menjadi perbincangan para ahli hikmah dan ulama. Sebuah hadis syahih menyebutkan bahwa iblis, musuh terbesar umat manusia, menancapkan singgasananya di atas air. Dari sanalah ia mengatur pasukan jin yang siap menyesatkan manusia di seluruh penjuru dunia. Fenomena alam yang aneh, kapal yang hilang tanpa jejak, dan peristiwa misterius di lautan menjadi bukti nyata betapa dunia ini penuh rahasia gaib yang jarang disadari manusia. Kisah ini tidak hanya menyingkap sisi gelap makhluk yang tercipta dari api, tetapi juga menjadi pengingat bagi setiap insan untuk selalu waspada terhadap tipu daya yang halus maupun terang-terangan. Mari kita telusuri sejarah, hadis, dan hikmah di balik keberadaan singgasana iblis di lautan, agar semakin menyadari bahwa kesadaran spiritual adalah benteng paling kuat manusia dari tipu daya makhluk jahat ini. Iblis bukanlah makhluk yang tiba-tiba muncul sebagai musuh manusia. Ia merupakan makhluk dari golongan jin yang diciptakan dari api, berbeda dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya dan manusia yang berasal dari tanah. Sebelum kejatuhannya, iblis memiliki kedudukan sangat tinggi, bahkan dipercaya berada di tengah-tengah para malaikat sebagai penjaga surga. Kesombongannya muncul ketika ia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, sehingga ia jatuh dari rahmat dan menjadi musuh manusia yang nyata. Dari satu makhluk yang taat, ia menjadi simbol pemberontakan dan penyesatan terbesar sepanjang sejarah. Nama, iblis, sendiri berasal dari kata al-iblas yang berarti putus asa. Ia putus asa dari rahmat Allah karena kesombongannya, lalu bersumpah untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Dari satu makhluk yang pernah taat, kini ia menjadi panglima besar penyesat, dengan tujuan yang jelas, menjauhkan manusia dari Allah, menghancurkan iman mereka, dan menyebarkan kerusakan di bumi. Strateginya sistematis, licik, dan terencana rapi, sehingga manusia seringkali terjerumus tanpa sadar. Banyak orang keliru mengira iblis adalah malaikat, padahal ia termasuk golongan jin. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 50 menegaskan bahwa iblis berasal dari makhluk jin. Sebelum kejatuhannya, ia dikenal sangat rajin beribadah. Namun satu penyakit hati berupa kesombongan menghapus seluruh kebaikannya. Dari sinilah ia menjadi lambang kesesatan terbesar yang akan menyesatkan siapa saja yang lalai. Sifat iblis yang pendendam dan licik menjadikannya musuh yang patut diwaspadai. Ia tidak hanya menggoda manusia melalui dosa besar, tetapi juga melalui hal-hal kecil yang tampak sepele. Hadis menjelaskan bahwa iblis menancapkan singgasananya di lautan, dari situlah ia memimpin pasukan jin dan mengatur strategi menyesatkan manusia di seluruh dunia. Strategi ini menunjukkan bahwa iblis bukanlah makhluk acak, melainkan pemimpin yang cerdas dan sistematis dalam misinya menjerumuskan manusia. Penting bagi manusia untuk memahami asal-usul dan karakter iblis, agar bisa lebih waspada. Dengan mengetahui siapa musuh yang nyata, manusia bisa mengenali tipu daya yang halus maupun terang-terangan. Setiap dosa kecil maupun besar, setiap kelalaian dalam ibadah, dan setiap perpecahan dalam rumah tangga menjadi medan kerja bagi iblis untuk menjerumuskan manusia. Pemahaman ini menjadi pondasi spiritual agar manusia tetap kuat dalam menghadapi ujian dunia yang selalu hadir dari makhluk jahat ini. Hadis syahih dari Imam Muslim menjelaskan bahwa iblis menancapkan singgasananya di atas air. Dari singgasana inilah ia mengatur pasukannya yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan jin, untuk menyesatkan manusia di seluruh dunia. Pilihan lautan bukanlah kebetulan. Para ulama menjelaskan bahwa air menjadi simbol kehidupan, serta menunjukkan ambisinya untuk menyaingi kebesaran Allah. Singgasana ini menjadi titik pusat koordinasi seluruh pasukan iblis, menegaskan bahwa strategi penyesatan manusia dilakukan secara sistematis. Lautan juga memiliki makna simbolis dan praktis. Secara praktis, laut menghubungkan berbagai benua dan jalur perdagangan, sehingga godaan dan tipu daya iblis dapat tersebar ke segala arah. Melalui jalur laut, pasukan jin bisa menjangkau kota besar, desa terpencil, dan wilayah yang jauh sekalipun. Strategi ini menunjukkan bahwa kekuatan iblis bukan hanya fisik, tetapi juga strategis, memanfaatkan geografi untuk memperluas pengaruhnya di bumi. Secara simbolis, laut menggambarkan pusat kehidupan manusia. Dengan menancapkan singgasananya di atas air, iblis berusaha menguasai kehidupan manusia sejak awal. Ia menargetkan setiap aspek kehidupan,
baik material maupun spiritual, agar manusia selalu berada dalam jangkauan godaannya. Hal ini mengajarkan bahwa godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang terlihat indah dan menenangkan. Singgasana ini juga menunjukkan betapa terorganisirnya bala tentara iblis. Ia memiliki pasukan dengan struktur yang jelas, pembagian tugas, dan strategi yang terencana rapi. Setiap pasukan jin memiliki target khusus, baik di pasar, rumah, tempat kerja, maupun di telinga manusia ketika mereka lengah dari zikir. Semua ini menunjukkan bahwa iblis bukan makhluk liar, melainkan pemimpin yang cerdas dan penuh perhitungan dalam misi penyesatannya. Kisah singgasana iblis di lautan menjadi pengingat bagi manusia bahwa meskipun musuh memiliki kekuatan besar, tipu dayanya tidak akan berhasil bagi hamba Allah yang ikhlas dan bertawakal. Pemahaman ini mengajarkan manusia untuk tetap berpegang pada iman, memperkuat doa, dan menghidupkan ketaatan sebagai perisai dari tipu daya yang selalu mengintai setiap langkah kehidupan. Sejak dahulu, lautan selalu menjadi wilayah penuh misteri. Salah satu lokasi yang sering dikaitkan dengan kekuatan gaib adalah Segitiga Bermuda, sebuah kawasan di Samudra Atlantik yang membentang antara Bermuda, Puerto Rico, dan Miami. Berabad-abad lamanya, kapal dan pesawat dilaporkan hilang secara misterius saat melintasi wilayah ini tanpa meninggalkan jejak atau bangkai. Fenomena ini memicu spekulasi di kalangan ilmuwan dan penulis, termasuk dugaan bahwa tempat ini merupakan salah satu pusat kekuasaan iblis di bumi. Banyak teori ilmiah mencoba menjelaskan hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda. Sebagian ilmuwan menyebut gelembung gas metana dari dasar laut tiba-tiba muncul, sehingga membuat kapal kehilangan daya apung dan tenggelam seketika. Ada pula dugaan gangguan magnetik yang memengaruhi kompas, arus laut kuat, badai tropis, dan pusaran air yang bisa menenggelamkan kapal. Namun, teori-teori ini tidak selalu menjawab semua kejadian, karena hilangnya benda besar tanpa jejak tetap menjadi misteri. Di kalangan penulis Muslim, beberapa mengaitkan hadis tentang singgasana iblis di atas lautan dengan Segitiga Bermuda. Misalnya, Muhammad Isa Daud menulis buku yang menyebutkan kemungkinan Dajjal muncul dari kerajaan jin di wilayah tersebut. Walaupun begitu, ulama menekankan bahwa hadis tidak menyebut lokasi spesifik, dan dugaan ini tetap bersifat hipotesis. Intinya, manusia boleh menduga, tapi tidak boleh memvonis lokasi tertentu sebagai istana iblis. Fenomena Segitiga Bermuda mengajarkan kita bahwa lautan adalah tempat yang penuh rahasia, ujian, dan bahaya. Allah Ta'ala menciptakan laut bukan hanya sebagai jalan transportasi atau sumber rezeki, tetapi juga sebagai ujian iman. Kapal karam, badai besar, gelombang tinggi, dan hilangnya nyawa manusia mengingatkan kita akan keterbatasan manusia di hadapan kekuasaan Allah, serta potensi tipu daya makhluk gaib yang tak terlihat. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia lebih berhati-hati, selalu menjaga iman dan melakukan doa serta zikir. Meskipun banyak peristiwa bisa dijelaskan secara ilmiah, ada sebagian yang tetap menjadi misteri. Singgasana iblis di lautan, dengan pasukan jin yang tersebar, mengingatkan bahwa musuh nyata selalu hadir, meski tak terlihat, dan kesadaran spiritual menjadi kunci agar manusia tidak tergoda oleh tipu daya mereka. Iblis memiliki 6 tahap utama untuk menyesatkan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tahap pertama adalah menjatuhkan manusia ke dalam kekufuran. Ia menanamkan keraguan, menyebarkan ide bahwa hidup ini kebetulan semata, dan membuat manusia lupa pada pencipta. Orang yang awalnya malas ibadah bisa perlahan mempertanyakan wujud Allah, hingga akhirnya menjauh dari iman. Strategi ini merupakan serangan paling serius, menargetkan hati manusia dari akarnya. Jika tahap pertama gagal, iblis beralih ke tahap kedua, yaitu menggiring manusia ke dalam bidah. Bidah adalah amalan yang tampak seperti ibadah, namun bertentangan dengan sunnah Nabi. Iblis memoles bidah agar tampak sah dan baik, sehingga pelakunya merasa benar dan jarang bertobat. Strategi ini lebih berbahaya karena sulit dideteksi, bahkan oleh orang yang rajin beribadah, sehingga tipuan iblis bisa berjalan tanpa disadari. Tahap ketiga adalah menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar, seperti zina, minum khamar, mencuri, riba, dan durhaka pada orang tua. Iblis membuat dosa besar terlihat indah dan glamor. Misalnya, zina disebut cinta, riba disebut bisnis modern,
dan hamar disebut gaya hidup. Strategi ini menargetkan hawa nafsu manusia, menggoda dengan kesenangan dunia, dan menjerumuskan manusia secara fisik maupun mental. Tahap keempat menargetkan dosa kecil yang tampak sepele. Iblis membiarkan dosa kecil menumpuk, hingga menutupi cahaya iman dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa dosa kecil yang berkumpul bisa menghancurkan seseorang. Strategi ini sangat halus, karena manusia sering menganggapnya tidak berbahaya, padahal lama-kelamaan menurunkan kualitas iman dan membiasakan perilaku buruk. Tahap kelima dan keenam menargetkan hal-hal yang tampak mubah atau ibadah individu, tetapi mengalihkan manusia dari prioritas utama. Iblis membuat orang sibuk dengan urusan dunia atau ibadah personal, sehingga mengabaikan kewajiban sosial, salat berjamaah, atau menolong orang tua. Strategi ini halus dan sulit disadari, namun sangat efektif dalam mengurangi derajat spiritual manusia. Dengan 6 tahap ini, terlihat bahwa iblis selalu mencari celah, dari hal besar hingga hal kecil, untuk menjauhkan manusia dari Allah. Iblis memiliki ribuan hingga jutaan pasukan jin yang siap mengeksekusi strategi penyesatan di seluruh dunia. Hadis menyebutkan bahwa begitu singgasana berdiri di atas air, iblis memanggil pasukannya untuk melaksanakan perintahnya. Pasukan itu tersebar di berbagai kota, desa, pasar, rumah, dan bahkan mengikuti manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa penyesatan bukan hanya acak, tetapi sistematis dan terorganisir. Setiap pasukan memiliki tugas khusus. Ada yang membuat manusia berdusta, meninggalkan salat, melakukan dosa besar, atau berzina. Laporan demi laporan disampaikan kepada iblis, yang selalu menilai keberhasilan dengan cermat. Strategi ini bukan hanya sekadar mengganggu manusia, tapi bertujuan untuk merusak fondasi moral, iman, dan keharmonisan keluarga. Iblis juga sangat senang melihat kerusakan rumah tangga, karena efeknya luas. Perceraian, pertengkaran suami istri, dan anak-anak yang kehilangan kasih sayang menjadi kemenangan bagi iblis. Ia bahkan memberi penghargaan simbolis kepada pasukan yang berhasil memecah belah keluarga. Strategi ini menunjukkan bahwa kerusakan sosial merupakan salah satu target utama musuh manusia. Selain dosa individu, iblis memanfaatkan kelemahan manusia dalam hal hubungan sosial, ekonomi, dan moral. Ia bisa menimbulkan konflik di masyarakat, menghasut permusuhan, atau memanfaatkan keegoisan manusia. Semua ini dilakukan secara sistematis, menargetkan kelemahan hati dan akal manusia. Strategi ini menegaskan bahwa penyesatan iblis mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kisah pasukan iblis menjadi pengingat penting bahwa musuh kita bukan hanya makhluk gaib, tetapi kekuatan nyata yang beroperasi dengan sistem. Kesadaran ini mengajarkan manusia untuk selalu menjaga iman, memperkuat hubungan dengan Allah, memperbaiki rumah tangga, dan berhati-hati dalam setiap tindakan, karena setiap kelalaian bisa menjadi kesempatan bagi iblis dan pasukannya untuk menjerumuskan kita. Dari kisah singgasana iblis di lautan, kita belajar bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang tampak oleh mata manusia. Ada kekuatan tersembunyi yang mempengaruhi kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesadaran akan hal ini membuat manusia lebih waspada terhadap tipu daya, tetap memperkuat iman, dan tidak tergesa-gesa menilai fenomena alam hanya dari sisi fisik. Fenomena alam seperti badai, kapal karam, dan gelombang tinggi di lautan, atau misteri segitiga Bermuda, mengingatkan kita bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa segala sesuatu. Singgasana iblis hanyalah ujian, bukan ancaman mutlak bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, iman, doa, zikir, dan ketaatan menjadi senjata utama untuk menghadapi tipu daya yang nyata maupun halus. Hikmah lainnya adalah pentingnya memahami karakter musuh. Dengan mengetahui sifat-sifat iblis, sombong, pendendam, licik, dan terorganisir, manusia bisa lebih berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan kecil, dosa kecil, atau kelalaian dalam ibadah bisa menjadi celah bagi iblis untuk bekerja. Pemahaman ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun kesadaran spiritual yang kokoh. Selain itu,
Kita belajar bahwa hubungan sosial dan rumah tangga adalah benteng penting dalam hidup. Iblis sangat senang melihat keluarga retak, anak-anak terabaikan, dan masyarakat terpecah. Oleh karena itu, menjaga harmonisasi rumah tangga, saling mendukung, dan mendidik anak dengan benar menjadi langkah konkret untuk melawan tipu daya musuh yang tidak terlihat. Pelajaran terakhir adalah bahwa manusia selalu memiliki pilihan. Selama kita berada di jalan Allah, menjalankan ibadah, memperkuat iman, dan menjaga amal, tipu daya iblis tidak akan berhasil. Singgasana iblis hanyalah simbol kekuatan yang bisa digagalkan dengan kesadaran spiritual. Allah telah memberi manusia akal, iman, dan ketaatan sebagai perisai yang kokoh terhadap segala tipu daya makhluk jahat ini. Misteri singgasana iblis di lautan mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh rahasia dan ujian. Iblis bukan sekadar mitos, tetapi musuh nyata yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Dari kekuatan pasukan jin, strategi sistematis, hingga godaan halus yang tampak sepele, semuanya menunjukkan bahwa manusia perlu kesadaran, iman, dan ketaatan untuk menghadapi musuh ini. Namun Allah Ta'ala juga telah memberikan kita senjata utama, iman, doa, zikir, dan amal syalih. Selama kita menjaga diri di jalannya, tipu daya sebesar apapun tidak akan mampu menjatuhkan kita. Setiap badai, gelombang, dan misteri lautan menjadi pengingat akan kuasa Allah dan pentingnya kesadaran spiritual. Wallahu alam bisyawab.